Om Swastiastu, Om Anubhadra Kertawiyanto Wiswata, Oh Yang Widi, semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Baik pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara, khususnya seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya hari ini saya Ayunidu Febrianti dapat menemani umat Sudharma semuanya dalam acara Mimbar Agama Hindu Televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai makna nyepi. Baik pemirsa, seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam dekat-dekat ini seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia bahkan di dunia, khususnya di Sulawesi Utara, akan melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945, di mana Hari Raya Nyepi itu merupakan hari raya Tahun Baru Saka atau Tahun Baru bagi umat Hindu, di mana dalam rangkaiannya itu ada yang biasa disebut Melasti, Taur Agung, Ngembak Geni, dan khusus di Manado ini sendiri rangkaian acaranya itu dimulai dari tanggal 19 Maret sampai tanggal 23 Maret 2023. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai makna dan apa sih makna dari Hari Raya Nyepi itu, mari kita langsung bincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat hebat dan mempunyai banyak sekali ilmu yang akan dibagikan kepada kita semua. Saya sebut dengan hormat Bapak Insinyur Suryono MT. Beliau ini merupakan Ketua Parisade Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus beliau juga ini merupakan dosen di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Baik, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat. Setengkara. Nah Pak, mungkin kita bisa langsung saja. Apa sih Pak? Saya akan menanyakan sesuatu. Apa sih Pak yang menjadi dasar dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi, Pak? Baik, saya kira pertanyaan yang baik itu. Saya ingin menyapa dulu kepada pemirsa TVRI dimanapun berada. Saya mengucapkan panganjali Om Swastiastu, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Tadi ditanyakan apa yang menjadi dasar pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Hal tersebut mari kita melihat, meninjau apa yang tertulis dalam Weda Sumerti Adhyaya 2 Sloka 102. Di sana dikatakan, ia yang berdiri di waktu subuh, mengucapkan mantra Sawitri, menghapus dosa yang dilakukan selama malam sebelumnya. Tetapi ia yang duduk, mengucapkan di waktu senja, memusnahkan dosa-dosa yang dilakukannya di siang hari. Dari sloka tersebut dapat kita simpulkan bahwa waktu fajar dan senja hari, jadi waktu subuh dan senja hari, adalah waktu yang baik untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita dibersihkan dari dosa-dosa. Karena pada dasarnya hari suci Nyepi adalah penyucian diri buana alit, diri kita, dan alam semesta atau buana agung untuk menyambut datangnya tahun baru yang ditandai dengan pergesernya matahari ke arah utara khatulistiwa. Saya kira itu yang menjadi dasar kita untuk pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini. Oke, baik Pak. Mungkin saya masih ada yang belum dimengerti karena pada sloka yang Bapak sebut tadi itu hanya disebutkan pada pagi dan sore hari. Nah, saya akan menanyakan apa kaitannya dengan perayaan Nyepi yang datangnya dalam 1 tahun sekali, Pak. Iya, baik. Saya kira pertanyaan yang sangat kritis. Jawaban untuk itu lagi kita meninjau kembali, mari kita meninjau kembali Manawada Dharma Sastra atau yang disebut juga dengan Weda Sumerti
Adiaya 1 Sloka 65 sampai 67 berikut ini. Sloka 65, matahari membagi hari siang dan malam, baik untuk manusia maupun untuk dewa. Malam untuk istirahat dan siang waktu untuk berkarya bagi semua makhluk. Jadi bagi semua makhluk artinya bukan hanya manusia. Weda Sumerti Adiaya 1 Sloka 66, sebelum adanya satu hari, siang dan malamnya roh leluhur atau yang disebut dengan Pitra, yang membagi adalah satu paksa kurang lebih 15 hari. Jadi 15 hari kurang sedikit. Kresna paksa bulan gelap, waktu kerja, dan Sukla paksa bulan tanggal, waktu tidurnya. Jadi satu bulan untuk perhitungan Candra Sangkala dengan satu bulan Masehi, itu selama satu tahun, kalau tahun Masehi 365 hari, ini dikurangi 11 hari 2 jam. Dalam setahun itu dikurangi 11 hari 2 jam. Jadi terkasih lebih pendek sedikit, 11 hari 2 jam. Kemudian Weda Sumerti Diaya 1 Sloka 67, setahun adalah satu malam dan satu siangnya para dewa, yang pembagiannya sebagai berikut, yaitu hari siang ketika matahari berada di lintang utara, dan malam hari ketika matahari berada di lintang selatan. Jadi satu harinya manusia itu 24 jam, siang 12 jam, malamnya 12 jam. Satu harinya Pitara itu satu bulannya manusia. Antara tanggal 1 sampai tanggal 14 itu disebut Sukla Paksa, yaitu siangnya Pitara. Kemudian antara tanggal 15 sampai tanggal 30 Tilem, itu disebut dengan, minta maaf terbalik, yang Sukla Paksa adalah pada waktu tanggal 15 sampai Tilem. Kemudian Kresna Paksa adalah pada waktu tanggal 1 sampai tanggal kurang lebih 15 begitu ya. Purnama, sampai datangnya Purnama. Oleh karena itu umat Hindu melakukan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa pada waktu fajar atau subuh dan senja hari. Yang pertama adalah senja fajar dan subuh, dan senja harinya manusia 12 jam. Kemudian yang kedua adalah Purnama dan Tilem. Itu adalah pagi harinya Pitara dan sore harinya Pitara. Yang ketiga adalah Nyepi dan hari raya yang sering dirayakan di India, yaitu Diwali. Itu adalah pergeseran matahari dari utara Khatulistiwa ke selatan Khatulistiwa sebagai sore harinya para dewa. Sedangkan hari raya Nyepi adalah pagi harinya para dewa. Sedangkan satu harinya Tuhan itu bermiliar-miliar tahun. Sejak jagat raya ini diciptakan sampai nanti Mahapralaya atau disebutnya kiamat ya, itu baru satu siangnya Tuhan, satu siangnya Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi
ya di luar jangkauan manusia. Oleh karena itu memang sifat Tuhan itu adalah tak terjangkau, atau yang disebut juga dengan kata acintia, tak terpikirkan, tak terjangkau oleh pikiran manusia. Demikian saya kira penjelasannya. Oke, baik Pak. Mungkin masih ada yang saya bingung sedikit. Dari ketiga sloka yang Bapak sebutkan tadi itu, sama sekali tidak disebutkan tentang kata nyepi itu bagaimana Pak? Iya, jadi ajaran agama itu adalah yang diwahyukan oleh Tuhan. Itu bukanlah budaya. Bukanlah budaya. Jadi manusia menerima saja. Given. Kita nyaris tidak terlibat di situ. Jadi apa yang diwahyukan kepada para rsi, kemudian diajarkan kepada umatnya, lalu kita jalankan seperti itu. Lalu dalam menjalankan ajaran agama ini, ajaran agama itu dilaksanakan dengan dibungkus dengan budaya. Dibungkus dengan budaya. Termasuk penamaan hari raya itu juga, makanya ada beberapa istilah, misalnya Tauragung, ada nama lainnya. Mekies, ada nama lainnya. Melasti, Mekies sama. Itu karena apa? Nama-nama ini diberikan oleh manusia, gitu. Tetapi dasar ajarannya adalah wahyu dari Tuhan. Jadi diibaratkan dasar ajaran agama itu adalah bola, diumpamakan seperti bola karet. Sedangkan budaya itu yang mewarnai ajaran agama itu ibarat bola karet yang menggelinding di debu akan berwarna debu, yang menggelinding di lumpur ya berwarna lumpur, yang menggelinding di cat warna merah akan menjadi merah. Itu budaya. Tetapi budaya dan agama tetap berbeda. Oke, baik Pak. Mungkin kita tahan dulu diskusi kita kali ini. Dan buat pemirsa Televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara, jangan dulu beranjak karena kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Baik pemirsa Televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara, kembali lagi bersama saya Aini Dwi Febrianti dalam acara Mimbar Agama Hindu. Baik Pak, mungkin kita bisa dilanjutkan. Kemudian saya akan bertanya lebih lanjut mengenai apa sih Pak makna dari rangkaian upacara untuk menyambut nyepi yang dimulai dari upacara melasti atau mekies ini Pak. Baik Aini, mekies atau melasti ini maknanya sebenarnya untuk mensucikan Buana Alit dan Buana Agung. Diri manusia secara pribadi-pribadi dan jagat raya. Agar sebelum memasuki Hari Raya Nyepi, Buana Agung dan Buana Alit ini mencapai kesucian, gitu. Agar itu biasanya dilaksanakan 2 atau 3 hari menjelang Nyepi. Melasti sendiri memiliki makna membersihkan Buana Alit dan Buana Agung yang dilaksanakan di pinggir, biasanya di pinggir pantai, di tepian segara, atau di sumber-sumber mata air terdekat. Biasanya dalam pelaksanaan melasti, umat Hindu yang mengikuti upacara melasti umumnya mengenakan pakaian putih sebagai lambang kesucian. Kemudian melasti dilakukan di setiap desa pekraman maupun di kelurahan yang di kota-kota. Sehingga menjelang Nyepi kita akan sering melihat di sepanjang jalan, kalau di
Bali atau di kampung-kampung enklavnya orang-orang Hindu, gitu, yang disebut dengan upacara melasti atau megies. Gitu. Saya kira itu makna dari melasti atau yang disebut juga dengan megies. Oke Pak, makasih atas penjelasannya tadi. Kemudian ada lagi yang ingin saya tanyakan mengenai apa sih Pak makna dari upacara Taur Agung itu, dan itu biasanya kapan Pak dilaksanakannya? Iya. Baik, upacara Taur Agung ini maknanya adalah untuk membayar hutang kita, di mana selama 1 tahun kita mengambil hasil dari alam ini. Kita memanfaatkan alam ini. Kita mengeksploitasi alam ini. Oleh karena itu kita sebenarnya berhutang kepada alam. Berhutang kepada sesama, berhutang kepada Tuhan. Gitu. Taur Agung dilaksanakan sehari sebelum Nyepi. Jadi kalau hari Nyepi, hari raya Nyepi tahun ini jatuh pada tanggal 22, Taur Agung itu akan dilaksanakan pada tanggal 21. Itu pada hari Selasa ya kalau tidak salah. Kalau Megies tadi akan dilaksanakan pada hari Minggu, jadi 3 hari sebelum hari H, karena Nyepinya sendiri itu jatuh pada hari Rabu. Begitu. Jadi Taur Agung dilaksanakan upacara Taur Agung kesanga, karena kenapa ada kata kesanga, yaitu dilaksanakan pada tilem sasih ke-9, bulan ke-9 hitungan tahun Saka. Gitu. Kemudian biasanya dilaksanakan di lapangan maupun di perempatan-perempatan yang kalau kita lihat di desa-desa Pekeraman itu biasanya ditandai dengan patung catur muka. Taur Agung Kesanga memiliki makna membayar hutang kita kepada lingkungan, di mana selama 1 tahun telah kita ambil hasilnya sesuai konsep Trihitakarana. Nah, Trihitakarana ini adalah tri 3, hita penyebab, karena penyebab, hita itu datangnya kebahagiaan. Jadi 3 penyebab datangnya kebahagiaan, yakni menselaraskan hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan sesama. Taur Agung Kesanga digolongkan sebagai upacara butayatnya yang dilakukan untuk kesejahteraan dan keselarasan alam semesta, manusia, dan lingkungan. Yatnya ini dilaksanakan untuk memayu hayuning buana atau menjaga kelestarian alam semesta. Keseimbangan dan keselarasan alam menjadi fokus utama selama hidup di dunia. Setelah melakukan persembahyangan bersama, lalu kita kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan upacara mecaru. Yang memiliki makna yang sama dengan Taur Agung, tetapi untuk pribadi keluarga-keluarga. Jadi mecaru dengan Taur Agung sama, hanya ini dalam skala yang lebih kecil. Pada malam harinya dilaksanakan upacara pengerupukan, yang mana merupakan tradisi yang masih bertahan di Bali maupun bagi umat Hindu di luar Bali. Pada saat
pengerupukan dilanjutkan dengan pawai festival ogoh-ogoh. Pawai ogoh-ogoh ini biasanya umat, terutama anak-anak muda, membuat patung yang menggambarkan sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk. Jadi manusia ini mempunyai dua sifat, baik dan buruk, atau yang disebut dengan ruwa bineda. Nah, sifat-sifat buruk itu digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan, yang taringnya dan mulutnya besar, karena keserakahan itu memang tidak pernah ada puasnya. Seringkali nafsu itu digambarkan sebagai api, sedangkan pemenuhan nafsu itu seringkali diumpamakan sebagai minyak. Jadi seperti api disiramkan minyak, ya semakin besar. Bukannya makin padam, malah makin membakar. Gitu. Itu disebut juga dengan sifat-sifat negatif yang dimiliki oleh manusia. Setelah selesai pawai ogoh-ogoh, biasanya ogoh-ogoh itu lalu dimusnahkan dengan dibakar. Itu maknanya supaya manusia senantiasa bisa mengendalikan nafsu tidak baiknya dan lebih mengarahkan ke hal-hal yang baik, gitu. Dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Gitu. Saya kira demikian penjelasannya, ya, mengenai upacara Tawur Agung Gesanga dan Mecaru. Dan ya, terima kasih. Oke, itu tadi dia penjelasan dari narasumber kita yang hebat sekali. Untuk rangkaian Hari Raya Nyepi itu tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Itu ada Melasti, ada Tawur Agung, dan juga Ngembak Geni. Nah, kemudian dalam Tawur Agung itu dilaksanakannya 2 hari atau 1 hari sebelum Nyepi, gitu. Kemudian saat Nyepi itu ada melakukan catur brata, ada amati geni, ada amati karya, dan juga amati lelungan, dan juga amati languan. Mungkin itu kesimpulan dari pembahasan kita. Kemudian mungkin izinkan saya Pak untuk bertanya sebelum mengakhiri acara. Pertanyaan terakhir, kenapa sih Pak disebut sebagai Hari Raya Pak? Padahal itu tuh Nyepi Pak. Ya, jadi memang agak aneh ya disebut Hari Raya tapi nyatanya sepi. Ya. Jadi Hari Raya artinya hari di mana kita untuk melaksanakan Hari Nyepi ini melibatkan halayak ramai, orang banyak. Jadi semuanya terlibat. Tidak seperti kalau kita memperingati. Yang memperingati sebenarnya yang melakukan orang lain. Kita hanya sekedar mengingat-ingat, memperingati, memberi penghargaan, memberi apresiasi. Tetapi Hari Suci Nyepi, semua umat harus terlibat melalui catur brata penyepian, yaitu amati geni, tidak menyalakan api, kemudian amati karya, tidak melakukan pekerjaan, amati lelungan, tidak melakukan perjalanan, dan amati lelanguan, tidak melihat dan mendengarkan hiburan. Itu selama 24 jam, dimulai dari tanggal 22 itu jam 6 pagi, sampai besok harinya selama 24 jam, sampai jam 6 berikutnya. Lalu ditutup dengan upacara ngembak geni bersama-sama di pura, dan lalu saling memaafkan. Itu saya kira penjelasan saya mengenai upacaranya. Iya. Itu tadi penjelasan terakhir dari narasumber kita. Baiklah pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara, demikianlah diskusi mengenai makna dari Hari Raya Nyepi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.
Akhir kata, saya Ayuni Dwi Febrianti pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di acara Mimbar Agama Hindu selanjutnya. Om Om Santi, 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 Om.